Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Hari ini Abi akan membahas materi yaitu tentang limit fungsi aljabar. Oke, kita masuk ke materinya saja. Apa sih itu limit fungsi aljabar? Oke, definisi limit itu seperti ini. Suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Oke, kita masuk ke notasinya. Untuk penulisan limit, notasi atau penulisan dari bentuk limit suatu fungsi aljabar itu ada 3. Abi penulisannya. Oke, penulisannya seperti ini. Nah, dibaca limit dari fungsi fx, untuk x mendekati a. Oke, yang kedua, penulisannya seperti ini. Dibaca limit dari fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati a. Nah, untuk yang ketiga, ini penulisannya dibaca limit dari fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, cara untuk menentukan limit fungsi x untuk x mendekati a yaitu ada 3. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, memfaktorkan. Yang 3, merasionalkan. Tetapi, ini ada tetapinya. Tetapi, jika nilai akhir ketika kalian menggunakan cara substitusi, nilai akhirnya 0/0, atau tak hingga dibagi tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga, ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka, harus menggunakan cara yang lain. Cara yang kedua, yaitu memfaktorkan. Oke, kita masuk saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, itu cara substitusi. Nih, substitusi. Oke. Soal yang pertama, limit fungsi 2x untuk x mendekati 2. Jadi substitusi itu mengganti nilai x sesuai dengan ketentuannya. Oke, di sini fungsinya 2x, maka 2, ini x-nya kita ganti menjadi 2, maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi, jawaban untuk limit 2x untuk x mendekati 2, jawabannya adalah 4. Oke, yang B, limit fungsi 3x dikurangi 6 dengan x untuk x mendekati 3. Maka kita ganti nilai x-nya. 3 dikalikan 3. Ini kan 3x. 3 berarti x-nya kita ganti sama dengan 3. Dikurangi 6. 3 dikalikan 3, 9. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Gitu. Yang ketiga, yang C. Limit fungsi 2x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 4 dibagi x dikurangi 4 untuk x mendekati 2. Oke, kita ganti semua nilai x menjadi angka 2. 2 dikalikan 2, ini x-nya, pangkat 2, dikurangi 3 dikalikan x, x-nya kita ganti sama dengan 2, ditambah 4, dibagi x dikurangi 4. Oke, yang ini 2 kali 4, 4 itu dapat dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Oke, 3 dikurangi 3 dikalikan 2, ditambah 4, x-nya kita ganti sama dengan 2, dikurangi 4. 2 dikalikan 4, 8, dikurangi 3 dikalikan 2, 6, ditambah 4, 2 dikurangi 4, negatif 2. 8 dikurangi 6 ditambah 4 itu sama dengan 6 dibagi negatif 2. 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4-nya. Di pertanyaan nomor 4, limit fungsi x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1. Dengan fungsi x, dengan x-nya itu mendekati 1. Oke. 1 pangkat 4, x-nya kita ganti menjadi 1. 1 pangkat 4 dikurangi 1. Ya ini 1, kita ganti x-nya 1 pangkat 2 dikurangi 1. 1 pangkat 4, 1 dikurangi 1. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0. Dibagi 1 dikurangi sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi. Kalau misalkan ada bentuk 0/0, kalau misalkan di cara substitusi nilainya 0/0, ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka kita gunakan cara yang lain. Bisa menggunakan cara pemfaktoran atau merasionalkan. Tapi di sini saya menggunakan tabel seperti ini. Karena di sini suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Dapat ditulis limit fungsi x, fungsi fx, x mendekati a dari sebelah kiri. Maksud pangkat negatif seperti ini dari sebelah kiri. Itu sama dengan sebelah kiri sama dengan limit kanan. Limit kanan itu limit fungsi fx, x itu mendekati a dari sebelah kanan. Nah, kalau misalkan lebih tulis, di sini kan tadi kalau misalkan x-nya sama dengan 1, nilainya 0/0, lebih tulis di tengah-tengah seperti ini. Oke. Kalau misalkan x-nya sama dengan 1, ditulis tengah-tengah, itu nilainya 0/0, ini bentuk tak tentu, maka jangan menjadi jawaban.
Nah, kita gunakan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi yang ruas kiri dan ruas kanan yang mendekati. Ingat, limit itu mendekati. Oke, bukan sama dengan. Limit itu mendekati. Yang mendekati di sini kan X sama dengan 1, berarti yang mendekati angka 1. Kalau dari ruas kiri berarti 0, nah, di sini nih. Abi menggunakan 0,7, 0,8, 0,9, 0,99. Ingat, yang mendekati. Kalau dari ruas kiri 0, kalau yang dari ruas kanan itu dimulai dari angka yang terbesar 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. Oke, yang mendekati akhirnya ke tengah seperti ini. Oke, setelah ditulis, setelah diganti nilai yang ini X-nya menjadi 0,7, setelah semua diganti itu jawabannya menjadi 1,5. Kalau misalkan diganti 0,8, hasilnya 1,6. Kalau ganti 0,9, yang X-nya ini jadi 1,8. Kalau diganti yang nilai ini 0,99, maka jawabannya 1,9. Begitupun yang ruas kanan. Kalau diganti 1,4, X-nya 1,4, maka jawabannya 2,7. Kalau diganti 1,3, jawabannya 2,7. Kalau diganti 1,2, jawabannya 2,4. Kalau misalnya Abi ganti yang ini, X yang ini diganti sama dengan 1,1, itu jawabannya 2,2. Nah, yang mendekati nih, yang mendekati angka. Kalau misalnya kan kalau dibulatkan menjadi angka 2, kalau yang di sini juga sama, dibulatkan menjadi angka 2. Maka jawaban untuk limit. Nah, jawaban untuk limit X mendekati 1 dengan fungsi X pangkat 4 dikurangi 1 dibagi X pangkat 2 dikurangi 1, itu jawabannya sama dengan 2. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Itu contoh soal yang kedua, yaitu tentang pemfaktoran. Oke, kita masuk ke pemfaktoran seperti ini. Di sini ada pertanyaan untuk pemfaktoran. Limit fungsi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2. Dengan X itu sama dengan dengan X mendekati 2. Oke, kita yang pertama cobakan terlebih dahulu cara substitusi sebelum nanti menggunakan cara pemfaktoran. Oke. Setelah digunakan cara substitusi, limit X mendekati 2, kita ganti X-nya sama dengan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 ditambahkan 2. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita cobakan terlebih dahulu. 2 pangkat 2, X-nya kita ganti sama dengan 2, ditambah 2, X-nya kita sama dengan 2, ganti sama dengan 2, dikurangi 8, dibagi X dikurangi 2, X-nya kita ganti sama dengan 2, 2 dikurangi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah 2 dikalikan 2 sama dengan 4, dikurangi 8, dibagi 2 dikurangi 2. 4 ditambah 4, 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Dibagi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan 0 per 0, ingat, 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Kalau misalkan bentuk tak tentu, maka gunakan cara yang lain. Ini cara substitusi. Kalau misalkan di cara substitusi nilainya 0 per 0, maka gunakan cara yang lain, itu cara pemfaktoran. Oke, kita masukkan ke cara pemfaktoran. Di sini ada cara pemfaktorannya. Limit fungsi X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2 dengan X mendekati 2. Oke, yang ini fungsi yang di atas, yang X kuadrat ditambah 2X kurangi 8, kita faktorkan. Kalau misalkan dikalikan hasilnya negatif 8, ingat, kalau misalkan dikalikan hasilnya negatif 8, kalau misalkan ditambahkan hasilnya positif 2. Nah, angkanya berapa saja? Angkanya yaitu 4, positif 4, dan negatif 2. Kalau misalkan negatif 2 dikalikan 4 itu negatif 8. Kalau 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Oke, berarti faktornya yaitu X plus 4 dan X negatif 2. Dikurangi X dikurangi 2. Kalau misalkan ada nilai yang sama antara atas dan bawah, ini ada nilai yang sama nih. Yang ini dengan yang ini sama. Berarti nilainya 1. Kalau 1 nggak usah tulis saja. Berarti sisanya X plus 4. X plus 4. Nah, kalau misalnya ada X plus 4, kita masukkan nilai X yang ini. Kita ganti. X-nya sama dengan 2. 2 tambah 4. Oh, berarti jawabannya adalah 6. Gitu. Untuk cara pemfaktoran. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu merasionalkan. Oke, di sini ada soal limit fungsi X kuadrat ditambah 2X dibagi akar X. Nah, ini yang kita rasionalkan terlebih dahulu. Dengan X mendekati 0. Oke, kita jawab saja. Limit X kuadrat tambah 2X dibagi akar X. Nah, cara merasionalkan itu dengan cara dikalikan dengan nilai yang sama. Yang nilai yang ini. Kalau misalnya di sini nilainya akar X, berarti dikalikan lagi dengan akar X. Begitupun angka yang lainnya. Oke, dengan angka yang sama. Ingat-ingat, merasionalkan itu dikalikan dengan angka yang sama.
Karena di sini akar X, maka dikalikan dengan akar X juga. Kalau yang di bawah dikalikan dengan akar X, maka yang atas juga sama, dikalikan dengan akar X. Oke, kita kalikan saja. X kuadrat tambah 2X dikalikan akar X. X kuadrat tambah 2X dikalikan akar X. Yang bawah, kenapa menjadi X? Ingat, konsepnya seperti ini. Kalau misalkan ada akar 2 dikalikan akar 2, itu menjadi 2 dikalikan 2, berarti akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? 2, yaitu angka sendiri. Angka itu sendiri. Jadi sama, kalau misalnya ada akar X dikalikan akar X, ya sudah, akarnya kita hilangkan saja. Jadi X saja. Seperti itu. Oke. Nah, di sini berarti nilainya X. Setelah itu, di sini ada X kuadrat tambah 2X. Kita bisa sederhanakan. Yang X kuadrat tambah 2X kita sederhanakan menjadi X yang dikeluarkan sini nih. X. Nah, yang dikalikan dengan X tambah 2. Kan X dikalikan X, X kuadrat. X dikalikan 2 berarti 2X. Seperti itu. Kita lanjutkan saja. Dikalikan akar X dibagi X. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita nilainya ini 1. Nggak usah dibawa. Berarti sisanya X plus 2. X plus 2 dikalikan akar X. Dikalikan akar X. X-nya kita ganti nih. X-nya ganti sama dengan 0. Oke. 0 tambah 2 dikalikan akar X-nya ganti sama dengan 0. 0 tambah 2, 2 dikalikan akar 0 itu 0. 2 kali 0, oh berarti jawabannya 0. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.